Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang. Kita sambil melanjutkan perjalanan dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian fikih ruqyah. Masih berkaitan dengan masalah air zam-zam ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan adanya khilaf ya, perbedaan pendapat mengenai apakah air zam-zam itu boleh diruqyah atau tidak. Ya. Pada prinsipnya meruqyah air zam-zam boleh-boleh saja ya, menurut pendapat yang pertama, sebagai penggabungan asbab hissiyah dengan asbab ma'nawiyah. Artinya melakukan ruqyah terhadap air zam-zam yang sebenarnya secara alami sudah memiliki khasiat ya untuk kesembuhan, itu merupakan satu hal yang dibolehkan ya, karena kita gabungkan dengan asbab ma'nawiyah, yaitu membacakan ayat-ayat Quran untuk mendapatkan keberkahan lebih ya, yang lebih. Air zam-zam itu sudah berkah ya, kemudian ditambah lagi dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang juga mengandung rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat yang pertama sah-sah saja ya. Tapi menurut pendapat yang kedua, seperti yang disampaikan sebelumnya, sebagaimana disampaikan bahwa air zam-zam itu merupakan air yang sudah Allah titipkan padanya satu keberkahan yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia adalah sebaik-baik air di permukaan bumi. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa air zam-zam merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat untuk mengatasi penyakit. Jadi dalam hal ini oleh pendapat yang kedua, kita tidak perlu melakukan ruqyah terhadap air zam-zam karena memang dia sudah dari sananya diberikan Allah khasiat tertentu. Namun sebagaimana saya kemukakan dalam buku fikih ruqyah ya, harus kita cari jalan tengah ya untuk mengkompromikan dua pendapat ini ya. Jadi kalau kita tidak membolehkan secara mutlak itu juga salah ya. Tapi membolehkan secara mutlak juga tidak baik ya. Seolah-olah air zam-zam itu tidak bermanfaat ya, tidak berkhasiat kalau tidak diruqyah. Nah, jadi sikap tidak membolehkan secara mutlak dan sikap membolehkan secara mutlak itu sama-sama tidak baik ya. Jadi maka yang terbaik adalah mengambil jalan tengah, yaitu ada saatnya dibolehkan dan ada saatnya tidak boleh ya, disesuaikan dengan kemaslahatan yang ingin didapatkan dari melakukan hal tersebut ya. Jadi tidak boleh diruqyah kapan ya? Air zam-zam dan bahan-bahan alami lainnya seperti madu, habbatus sauda itu kan sebenarnya sudah ada khasiat secara alamiah ya, secara tabi'iyah, secara alami ya, yang Allah berikan, yang Allah titipkan. Jadi meruqyah air zam-zam dan bahan-bahan alami tidak boleh. Kenapa? Kapan? Ya kapan? Jika ada tujuan-tujuan yang menyimpang atau dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. termasuk untuk tujuan meraup keuntungan materi
Ya, misalnya membuat stok-stok air zam-zam, ya, kemudian diberikan harga yang fantastis, ya. Nah, misalnya 1 liter air zam-zam sebelum diruqyah mungkin harganya 400.000 atau 500.000, tapi setelah diruqyah berubah harganya menjadi 1 juta, 1.500.000 dan seterusnya. Nah, ini tujuan meruqyah air zam-zam yang menyimpang, ya. Nah, atau meyakini bahwa kalau tidak diruqyah maka air zam-zam tidak berfungsi, tidak ada manfaatnya. Nah, pada saat seperti itu, ya, tidaklah ada suatu kepentingan kita untuk melakukan ruqyah terhadap air zam-zam kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Jadi biarkanlah air zam-zam itu seperti apa adanya, ya, memberikan manfaat, diminum sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, kemudian boleh diruqyah jika tujuannya untuk mensinergikan 2 cara yang disebutkan sebelumnya, yaitu mensinergikan bahan alami dengan ayat-ayat Al-Quran yang memang kita dianjurkan, ya, disyariatkan untuk membacakannya kepada orang-orang sakit, baik secara langsung maupun melalui media air, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh diruqyah jika tujuannya untuk mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Quran yang dibacakan. Nah, inilah jalan tengah, ya. Jadi kalau tidak dibolehkan sama sekali, ya, itu salah. Membolehkannya pun secara mutlak itu juga tidak baik. Jadi ada saatnya boleh, ada saatnya tidak boleh. Nah, jadi kalau tidak boleh itu tadi berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak baik. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, cara memaksimalkan manfaat air zam-zam ini, yang pertama, ya, harus dilihat dari niat dan maqasidnya. Ya, harus kita niatkan, ya, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu diminum apa niatnya, ya. Jadi tergantung niatnya. Nah, dalam satu hadis sebagaimana sudah disebutkan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, pada halaman sebelumnya disebutkan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu, ya, diminum untuk hajat atau tujuan apa saja. Fa in syarabtahu tastashfi bihi syafakallah. Apabila engkau meminum air zam-zam itu dengan niat mencari kesembuhan melalui air zam-zam, syafakallah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Wa in syarabtahu musta'idan, kalau engkau meminum air zam-zam itu dengan niat berlindung kepada Allah, ya, dari gangguan-gangguan makhluknya yang jahat, yang mengganggu, a'adakallah, maka Allah akan melindungimu. Wa in syarabtahu liyaqta'a zam'aka, kalau engkau meminum air zam-zam itu supaya hilang rasa hausmu, dahagamu, qata'ahu Allah, Allah akan menghilangkan dahaga tersebut. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, kita harus niatkan, ya, al-umuru bimaqasidiyah, segala perkara itu harus berdasarkan maqasidnya, niatnya. Jadi cara memaksimalkan manfaat air zam-zam itu adalah dengan memasang niat yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga adab, ya. Menjaga adab yang dimaksud adalah semua etika dan sopan santun serta kepatutan yang harus dilakukan saat mengkonsumsi atau meminum air tersebut. Jadi misalnya mesti dimulai dengan bismillah, kemudian tidak sambil berdiri meminumnya, ya, kemudian tidak memperlakukan air zam-zam itu seperti layaknya air-air yang lain, ya, seperti menggunakannya sebagai
membasuh atau mencuci najis dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Jadi harus menjaga adab supaya manfaat air zam-zam itu bisa kita dapatkan secara maksimal dan baik. Ketiga, memilih waktu yang mustajab. Nah, ini jika memungkinkan ya, maka sebaiknya memilih waktu yang tepat dan diyakini sebagai waktu mustajab untuk meminum air zam-zam tersebut. Seperti misalnya saat berbuka puasa dan sebagainya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian penyimpangan terapi air zam-zam ini banyak juga terjadi di tengah masyarakat. Ya, harus kita waspadai ya. Jangan sampai timbul penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya tidak boleh terjadi ya. Nah, dalam pantauan saya ya, berdasarkan pengakuan pasien maupun melalui berita-berita yang datang dari orang yang bisa dipercaya ya, penyimpangan terapi air zam-zam itu pertama ya, melalui penetapan tarif air zam-zam di atas harga normal. Nah, ini sangat berbahaya. Air zam-zam yang 5 liter misalnya dihargai 1 juta bahkan lebih. Nah, mereka beralasan karena air tersebut sudah dibacakan ayat Quran. Nah, padahal itu hal yang tidak dibenarkan sama sekali. Ya, bahkan ruqyah sendiri ya, yang langsung dibacakan kepada pasien ya, tanpa ada perantaraan airkah atau madu, itu pun tidak boleh berlebih-lebihan ya dalam menentukan ujrohnya atau upahnya. Walaupun itu dibenarkan ada upah atau ujroh tersebut, tapi di luar jangkauan orang-orang yang memerlukannya itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian penyimpangan yang lain yang pernah kita dengarkan dari pasien langsung adalah memandikan pasien perempuan dengan air zam-zam ya, di tempat terbuka dan disaksikan oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu ada. Kemudian memandikan pasien di dalam kamar mandi atau toilet yang ada tempat pembuangan kotoran di dalamnya. Jadi selain air zam-zam itu air yang suci ya, kita yakini sebagaimana saya sampaikan sebelumnya ya, air zam-zam ini adalah sesuatu yang menurut kita datang dari tempat yang dimuliakan, yang kita anggap suci, yaitu tanah haram. Nah, tentulah tidak layak untuk kita siramkan di tempat yang najis ya. Tambah lagi dia sudah dibacakan ayat-ayat Quran ya. Maka dalam hal ini tidaklah etis ya kalau kita menggunakan air zam-zam untuk mandi ya di dalam WC atau toilet. Nah, itulah diantara penyimpangan-penyimpangan. Mungkin masih banyak penyimpangan yang lain ya terkait dengan penggunaannya. Ya, misalnya menggunakan air zam-zam sebagai jimatkah ya, digantung di rumah supaya jin jangan masuk, supaya penghuni rumah terhindar dari sihir dan sebagainya. Nah, padahal fungsi atau kegunaan zam-zam itu kuat kaitannya dengan cara diminum ya, mau zam-zam lima syuribah. Jadi bukan digantung, bukan dimandikan, bukan dibasuhkan dan sebagainya ya. Nah, ini barangkali sebagai tambahan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai tambahan dari pembahasan sebelumnya menambah ya wawasan kepada kita yang mendengar, dan juga sebagai tazkirah ya bagi kita yang sudah mengetahui. Demikian barangkali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.